Colega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menyangka bahwa di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda berbagai negara Eropa, sebuah fenomena lain justru menarik perhatian banyak orang. Ketika suhu udara menembus angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, jutaan warga Eropa berusaha mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat, menenangkan diri, dan menjauh dari teriknya cuaca yang menyengat. Namun di tengah kondisi tersebut, banyak orang mulai memperhatikan sesuatu yang menarik. Masjid-masjid yang selama ini hanya dikenal sebagai tempat ibadah umat Islam, justru berubah menjadi pusat aktivitas. Di dalam bangunan masjid yang teduh dan penuh ketenangan, banyak orang menemukan suasana yang berbeda dari hiruk-pikuk kehidupan kota modern. Fenomena ini kemudian memunculkan rasa penasaran di kalangan masyarakat Eropa. Tidak sedikit warga yang sebelumnya hampir tidak pernah mengunjungi masjid mulai memberanikan diri untuk masuk, melihat langsung kehidupan umat Islam, dan berbincang dengan para jamaah yang mereka temui. Dan dari sinilah sebuah kisah menarik bermula, sebuah kisah tentang bagaimana gelombang panas yang melanda Eropa justru membuat banyak orang mulai mengenal Islam lebih dekat daripada sebelumnya. Musim panas yang datang beberapa tahun terakhir terasa berbeda dibandingkan masa-masa sebelumnya. Di berbagai negara Eropa, suhu udara terus meningkat dan memecahkan berbagai rekor yang pernah tercatat dalam sejarah. Jalan-jalan kota yang biasanya ramai mulai terlihat lengang pada siang hari. Banyak warga memilih bertahan di dalam ruangan karena suhu yang begitu tinggi membuat aktivitas luar ruangan menjadi sangat melelahkan. Rumah sakit menerima lebih banyak pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Pemerintah di berbagai negara bahkan mengeluarkan peringatan khusus agar masyarakat menjaga kesehatan mereka selama musim panas berlangsung. Di tengah situasi tersebut, masyarakat mulai mencari tempat-tempat yang dapat memberikan kenyamanan, sekaligus perlindungan dari panas yang terus meningkat di berbagai kota Eropa. Masjid-masjid membuka pintunya bagi siapa saja yang membutuhkan tempat beristirahat. Tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin berlindung dari cuaca panas. Banyak pengurus masjid menyediakan air minum gratis, ruang istirahat, hingga bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan. Sikap terbuka ini membuat banyak warga terkejut karena mereka sebelumnya tidak mengetahui aktivitas sosial yang dilakukan komunitas Muslim ketika memasuki masjid. Banyak pengunjung merasakan suasana yang berbeda. Tidak ada keributan, tidak ada kebisingan, hanya ketenangan yang membuat hati menjadi lebih nyaman. Perlahan-lahan, rasa penasaran mulai muncul. Mereka tidak lagi datang hanya untuk berteduh, tetapi juga ingin memahami mengapa tempat tersebut mampu menghadirkan suasana yang begitu damai. Pertemuan sederhana antara warga Eropa dan komunitas Muslim mulai menghasilkan perki-kopen yang menarik. Banyak pertanyaan diajukan tentang Islam, tentang kehidupan Muslim, dan tentang nilai-nilai yang diajarkan agama tersebut. Para jamaah masjid menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan ramah dan penuh kesabaran. Mereka tidak memaksa siapapun untuk memeluk Islam, melainkan hanya menjelaskan apa yang mereka yakini. Bagi sebagian pengunjung, pengalaman ini menjadi sesuatu yang baru. Selama bertahan-tahan, mereka mungkin hanya mengenal Islam melalui berita, media sosial, atau pandangan orang lain. Kini mereka melihat sendiri bagaimana umat Islam hidup, beribadah, dan memperlakukan sesama manusia dengan penuh hormat dan kepedulian. Salah satu hal yang paling sering diceritakan oleh para pengunjung adalah suasana tenang yang mereka rasakan ketika berada di dalam masjid. Di luar bangunan, panas menyengat dan kesibukan kota terus berjalan. Namun di dalam masjid, mereka menemukan suasana yang membuat pikiran menjadi lebih damai. Banyak yang mulai duduk memperhatikan orang-orang yang sedang membaca Al-Quran atau melaksanakan sholat. Mereka melihat ketenangan yang terpancar dari wajah para jamaah
Pengalaman sederhana tersebut membuat sebagian orang mulai tertarik mempelajari Islam lebih jauh dan mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang selama ini mereka simpan. Ketika gelombang panas terus melanda berbagai wilayah Eropa, banyak masjid semakin aktif membantu masyarakat sekitar. Tidak sedikit pengurus masjid yang menyediakan tempat istirahat bagi para lansia, musafir, dan warga yang membutuhkan perlindungan dari cuaca yang ekstrem di beberapa kota. Relawan Muslim membagikan air minum gratis kepada para pejalan kaki dan pekerja yang harus beraktivitas di bawah terik matahari. Aksi-aksi sederhana seperti ini ternyata meninggalkan kesan yang mendalam bagi banyak orang. Warga yang sebelumnya tidak pernah berinteraksi dengan umat Islam mulai melihat sisi lain dari komunitas Muslim. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana nilai kepedulian dan solidaritas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlahan-lahan berbagai prasangka yang selama ini berkembang mulai berkurang. Banyak orang mulai memahami bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang membantu sesama manusia tanpa memandang latar belakang mereka. أشهد أن لا إله إلا الله. Setelah beberapa kali mengunjungi masjid, sebagian warga Eropa mulai tertarik mengikuti kegiatan yang diadakan komunitas Muslim. Mereka menghadiri diskusi terbuka, acara sosial, hingga kegiatan berbuka puasa bersama yang sering diselenggarakan oleh masjid dalam suasana yang santai dan penuh kehangatan. Mereka dapat bertanya secara langsung tentang berbagai hal yang ingin mereka ketahui mengenai Islam. Pertanyaan tentang syalat, puasa, Al-Quran, hingga kehidupan keluarga Muslim menjadi topik yang sering dibahas. Banyak pengunjung mengaku terkejut karena menemukan jawaban yang berbeda dari gambaran yang selama ini mereka dengar. Mereka mulai menyadari bahwa banyak informasi tentang Islam yang selama ini mereka ketahui ternyata tidak sepenuhnya benar. Dari rasa penasaran inilah muncul keinginan untuk mempelajari Islam secara lebih mendalam. Sebagian mulai membaca buku, mengikuti kajian, bahkan mempelajari Al-Quran untuk memahami ajaran Islam secara langsung. Di berbagai negara Eropa, komunitas Muslim sering menceritakan kisah-kisah orang yang memutuskan memeluk Islam setelah melalui perjalanan panjang pencarian spiritual. Setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda. Ada yang tertarik karena melihat akhlak umat Islam yang mereka temui sehari-hari. Ada yang kagum dengan kedisiplinan ibadah umat Muslim. Ada pula yang menemukan ketenangan setelah mempelajari ajaran Islam secara lebih mendalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yo testigo, hay un solo Dios, Allah. Yo testigo, Profeta Muhammad, paz con él, servidor, mensajero de Allah. Bagi mereka, keputusan menjadi Muslim bukanlah keputusan yang diambil dalam semalam. Banyak yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya merasa yakin dengan pilihan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap Islam seringkali tumbuh melalui pengalaman langsung dan interaksi yang positif, bukan semata-mata karena perdebatan atau kampanye tertentu di tengah berbagai perubahan sosial yang terjadi di Eropa. Banyak orang mulai mencari pegangan hidup yang dapat memberikan makna dan arah yang jelas dalam kehidupan mereka. Kemajuan teknologi, kehidupan yang serba cepat, dan tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat merasa kehilangan ketenangan batin. Mereka memiliki banyak fasilitas modern, tetapi tetap merasa ada kekosongan dalam diri mereka ketika mengenal Islam. Sebagian orang menemukan nilai-nilai yang menurut mereka memberikan keseimbangan antara kehidupan dunia
dan kebutuhan spiritual. Mereka melihat adanya aturan hidup yang jelas, serta hubungan yang kuat antara manusia dan Sang Pencipta. Karena itulah, ketertarikan terhadap Islam di Eropa tidak hanya berkaitan dengan faktor sosial, tetapi juga pencarian makna hidup yang lebih dalam. Generasi muda Muslim yang lahir dan besar di Eropa kini memainkan peran yang semakin penting dalam masyarakat. Mereka aktif di bidang pendidikan, bisnis, teknologi, olahraga, dan berbagai sektor lainnya. Kehadiran mereka membantu memperlihatkan wajah Islam yang lebih dekat dengan masyarakat luas. Banyak anak muda Muslim menjadi jembatan yang menghubungkan komunitas Islam dengan lingkungan sekitar mereka, di sekolah, universitas, dan tempat kerja. Mereka menunjukkan bahwa identitas Muslim dan identitas sebagai warga Eropa dapat berjalan berdampingan. Peran generasi muda inilah yang diyakini akan sangat menentukan masa depan Islam di benua Eropa dalam beberapa dekade mendatang. Gelombang panas ekstrem mungkin hanya berlangsung selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Namun, pertemuan yang terjadi antara masyarakat Eropa dan komunitas Muslim selama masa tersebut meninggalkan dampak yang jauh lebih panjang. Banyak orang yang awalnya hanya mencari tempat berteduh, akhirnya menemukan persahabatan, pengetahuan baru, dan pemahaman yang lebih baik tentang Islam. Sebagian bahkan memulai perjalanan spiritual yang mengubah hidup mereka. Masjid yang awalnya hanya dipandang sebagai bangunan ibadah, kini juga dikenal sebagai pusat kebersamaan, pendidikan, dan kepedulian sosial. Kehadirannya memberikan manfaat tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat secara umum, dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari kisah ini, bahwa dalam situasi yang paling tidak terduga sekalipun, dialog, kebaikan, dan kepedulian dapat membuka jalan bagi saling pengertian antar sesama manusia. Cahaya Islam tidak menyebar melalui paksaan, melainkan melalui keteladanan, akhlak yang baik, dan kebaikan yang dirasakan langsung oleh orang-orang di sekitarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah tentang gelombang panas yang melanda Eropa dan semakin banyaknya masyarakat yang tertarik mengenal Islam memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia modern, ternyata masih banyak manusia yang mencari ketenangan, kedamaian, dan makna hidup yang lebih dalam. Ketika suhu panas memaksa banyak orang mencari tempat berteduh, sebagian dari mereka justru menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar kesejukan fisik. Mereka menemukan keramahan, persaudaraan, dan suasana damai yang mereka rasakan ketika berada di tengah komunitas Muslim. Dari situlah banyak hati mulai terbuka untuk mengenal Islam lebih dekat. Yang menarik, ketertarikan terhadap Islam tidak lahir karena paksaan atau tekanan. Justru sebaliknya, banyak orang mulai mengenal Islam melalui akhlak yang baik, kepedulian terhadap sesama, dan sikap saling menghormati yang mereka lihat secara langsung. Mereka menyaksikan bagaimana umat Islam membantu masyarakat tanpa membedakan agama, suku, ataupun latar belakang. Sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa dakwah yang paling kuat bukanlah melalui perdebatan yang panjang, melainkan melalui teladan yang nyata. Ketika umat Islam mampu menunjukkan kejujuran, kepedulian, kesabaran, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai-nilai Islam akan berbicara dengan sendirinya. Eropa hari ini mungkin sedang menghadapi berbagai perubahan sosial, budaya, dan demografi. Namun satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Eropa modern. Masjid-masjid terus berdiri, komunitas Muslim terus berkembang, dan semakin banyak orang yang ingin memahami Islam dari sumbernya secara langsung. Apakah fenomena ini akan terus berlanjut di masa depan? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Namun yang jelas, selama umat Islam mampu menjaga akhlak yang mulia dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka cahaya Islam akan terus menyinari berbagai penjuru dunia, termasuk di benua yang selama ini dikenal sebagai pusat peradaban Barat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperkuat keimanan, dan menjadi pribadi yang mampu menghadirkan kebaikan bagi lingkungan sekitar. Karena bisa jadi, melalui sikap dan perilaku kita, ada hati yang tersentuh untuk mengenal Islam lebih dekat. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir.
Bagaimana pendapat Anda tentang fenomena yang terjadi di Eropa saat ini? Apakah menurut Anda semakin banyak masyarakat yang ingin mengenal Islam secara langsung dibandingkan hanya mendengar dari berbagai pemberitaan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan santun dan saling menghormati. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik tentang perkembangan Islam, sejarah peradaban Muslim, serta kehidupan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi yang kita bahas bersama. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan Anda di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.